kawan-kawan sekalian, kita kembali di Aceh Documentary Forum. Untuk bulan ini pertama kali eh, kita adain via online, karena sebelumnya biasanya kita adainnya offline, putar film, kemudian dilanjutkan diskusi. Dan karena pandemi, akhirnya kita beralih dari offline, mencoba untuk online. Eh, jadi pada sesi kali ini kita sudah menonton film berjudul Abrakadabra yang diproduksi tahun 2003. Sekarang kita sedang bersama sutradaranya nih, Bang Aryo Danusiri. Apa kabar, Bang? Kabar baik, halo semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Bang Aryo terakhir ke Aceh tahun berapa? Tahun 2009. 2009 berarti. Itu produksi film juga atau? Maunya ya waktu itu kan saya mulai di Harvard itu 2007, 2009 itu saya 2 tahun, terus 2009 itu mulai harus Saya ulang lagi ya. Yang kami mulai harus pulang ke Indonesia karena mau cari topik untuk disertasi. disertasi. Iya. Jadi salah satu waktu itu saya berkunjung ke beberapa tempat termasuk mencari Tengku Nas di Aceh. Tengku Nasruddin. Nasruddin. Nasruddin Ahmad ya. Ya. Wah, saya Ya. kenal tuh. Soalnya saya sempat mengangkat cerita beliau juga, tapi akhirnya gagal. Bukan sih nggak Saya diterusin. saya ya karena kan dia kan calon kuat waktu itu kan ya. Oke, tapi dia kan orangnya mastur kalau dalam bahasa para habaib itu mastur. Mas tuh. Dia nggak dia nggak mau dia tidak mau masyhur, jadi Iya, iya, iya. dia lebih baik mengurus apa namanya pabrik batu batanya kan. Nah, sekarang juga sudah mengelola pesantren. Namanya Hmm. pesantren Oh, entrepreneur. Pesantren entrepreneur di di, Biren ya? ya, di Juli. Juli itu mana? Di Biren. Di Biren, terus sekitar 1 atau 2 kilometer ke arah Takengon. Hmm. Udah mulai naik ya? Ya, Kan dari masih di, Biren kan naik turun kan? ya masih di kaki gunung. Hmm. Oh, masih gak. Nah, Bang Rio, jadi ini film pertama yang diproduksi di Aceh kan Kamengle yang kena Gelawa tahun 1999. Dan Ya. kalau misalnya kita tarik timeline, kalau Abrakadabra ini termasuk produksi yang kedua, Tiga. yang ketiga tahun 2003. Dan sepertinya eh, apa ada semacam kronologi nih. Misalnya kalau Kamengle yang kena Gelawa itu kan testimoni-testimoni dari korban konflik, yang kalau Ya. saya baca di papernya Bang Aryo itu, Bang Aryo coba hadir dengan film dokumenter testimoni Kamengle yang kena Gelawa itu untuk apa? Reconnecting. Eh, sorry tadi Halo, ya reconnecting sekarang bisa ya. lagi nih. Heeh. Terputus-putus. Ya, udah bisa lagi ya. Oke. Saya ulang lagi ya. Yang Ya, Kamengle itu oke. kan eh, apa ingin menyampaikan testimoni korban yang selama itu kan kalau konflik media arus utama hanya memberitakan pertikaian antara dua dua kubu nih. Artinya Ya, betul. korban konflik itu jadi suatu yang liar. Dan Ya. Bang Rio coba hadir melalui dokumenter Kamengle yang dengan Gelawa itu untuk sebagai suara dari eh, masyarakat yang sebenarnya jadi korban antara konflik itu. Nah, kalau Ya, betul. Abrakadabra sendiri, bagaimana nih, Mas? Iya, jadi sebetulnya kan itu kalau semuanya kan kalau kita lihat itu kan sebenarnya trajektorinya itu dari apa namanya dari kambing kampung Mhm. sampai kemudian nanti Flying Bird in Elephants itu kan sebetulnya yang keempat itu Flying Bird in Elephants yang mengenai post tsunami Mhm. itu kan sebetulnya proses saya untuk belajar mengenai apa namanya sinema observasional kan sinema observasional
Nah, ketika di kambing kampung itu sebetulnya apa namanya proses itu baru baru dimulai dan saya waktu itu bekerja sama dengan seorang apa namanya DOP yang sekarang sangat terkenal yang banyak menang Piala Citra tuh di Dari nah Lampung ya. ya Rahmat Saiful namanya. Nah, Saiful. Nah di setelah film kedua mengenai apa namanya Ibrahim Kadir The Poet of Lingo Homeland yang saya shoot di Takengon, ya ketiga ini sebetulnya saya mulai berani untuk pegang kamera sendiri sehingga kemudian saya bisa lebih apa namanya menggunakan kamera itu untuk sebagai alat untuk mengamati, untuk mengobservasi ketimbang menjadi alat untuk apa namanya mewawancara, mencari-cari statement gitu. Nah, jadi waktu itu prosesnya itu betul-betul ada skrip lah, tapi skripnya betul-betul sangat sama sebenarnya waktu Kambing Kampung juga relatif apa namanya skripnya relatif sederhana ya. Tapi di Abrakadabra ini betul-betul sangat apa namanya observasional, jadi sangat prosesual sekali di lapangan. Ketika saya pulang itu saya benar-benar apa namanya nggak ngerti sebenarnya gimana cara mengeditnya. Itu waktu benar kerjasama dengan seorang editor yang hebat sekali, namanya Rahmat. Ya, dia yang kemudian dengan Rahmat itulah kemudian kita bekerja sama untuk merekonstruksi apa namanya fragmen-fragmen yang saya temukan di lapangan. Oke. Nah, kemudian sesuai judulnya nih Abrakadabra dan pemilihan tukang jualan obat, kalau di Aceh tukang akrobat itu sebagai bentuk metafora dari cerita filmnya Bang Aryo atau ada maksud lain nggak? Iya, waktu itu saya apa namanya waktu itu kan sebetulnya kan kita mau bicara mengenai ya hampir sama dengan apa namanya dengan Kambing Kampung ya. Jadi bagaimana sebetulnya sih rakyat itu bersuara gitu. Bagaimana sebenarnya bisa menangkap suara dari rakyat di tengah konflik. Nah, waktu itu persoalannya adalah siapa yang bisa mewakilinya kan gitu. Dan kemudian apa namanya tukang obat ini tiba-tiba menjadi sangat namanya fleksibel sekali karena dia memiliki banyak sekali modalitas ya. Dia sebagai wakil dari rakyat, dia juga apa namanya mewakili dari denyut ekonomi yang mulai tumbuh kembali. Iya. Dengan adanya apa namanya sih ya situasi zona damai itu dan ke tukang obatannya itu ya sebagai penjual fantasi dan mimpi itu juga menjadi metafor yang bisa memperjelas sebetulnya bagaimana ya kita melihat para elit itu bertengkar mengenai apa namanya sedap. Nah, saat syuting sendiri apakah ada pertimbangan keamanan? Misalnya dimulai dari film Kamengli yang Kenenggelawa itu sampai kemudian film yang kedua Poet of Linge dan film yang ketiga dan selanjutnya. Ya sudah mungkin film yang ketiga ini Bang Aryo sudah bisa membaca bagaimana sih kalau syuting di Aceh dibandingkan dengan film yang pertama. Kalau film yang pertama kan pertimbangan keamanannya pun sangat berat karena masih belum masuk zona damai. Tahun 1999. Nah, itu pertimbangan keamanannya bagaimana? Iya, jadi banyak ya
itu jadi soal mobilitas kita ya sebagai filmmaker. Misalnya yang waktu Kambing Kampung itu film pertama kita maunya waktu itu rencananya membuat film mengenai kampung janda. Justru pada waktu saat itu kampung janda itu justru malah jadi daerah yang merah. Dan waktu itu Tiro malah jadi daerah yang sangat hijau gitu, dalam artian aman untuk kita malah masuk dan syuting. Meskipun kemudian dari 20 hari rencana syuting itu hanya bisa 15 hari karena menjelang hari ke-15 itu keberadaan kita mulai dideteksi di Tiro oleh oleh Koramil, sehingga kemudian akhirnya kita harus memutuskan untuk pergi. Untuk filmnya kedua, Police Homeland itu saya masuk tidak lewat Banda Aceh. Saya waktu itu bersama Asep Kusdinar. Itu kita naik bus dari Medan. Dari Medan langsung dari Medan ke Takengon. Ke Takengon. Kita nggak lewat itu karena waktu itu kita duluan untuk memulai membangun relasi di kampung di Takengon dan kemudian melihat situasi dan kemudian mulai melakukan riset pendahuluan ya. Dan itu situasinya memang ya lebih memang waktu itu lebih itu serem ya, karena saya ingat di bus itu kita diberhentiin, terus kita ditanyain KTP, terus ya militer masuk ke dalam bus gitu. Jadi waktu 99 itu kan sebetulnya setelah reformasi, sebelum referendum Desember itu waktu kita syuting itu masih bisa kita berjalan ya. Maksudnya dengan mobil dari Banda Aceh masih bisa. Tapi waktu itu karena masih pakai kamera Betacam, terus kemudian tim membawa kamera Betacam itu ya datang dengan pesawat lewat Banda Aceh. Nah, waktu di Abrakadabra itu sebetulnya kita mau keluar, tapi kita nggak bisa keluar Banda Aceh karena situasi waktu itu lebih parah di luar Banda Aceh malah. Jadi kita lebih banyak di Banda Aceh. Nah, itu yang kemudian improvisasi, bukan improvisasi ya, di lapangan kemudian ketemu dengan tukang obat, dan kemudian itu menjadi inspirasi baru untuk mulai membangun cerita betul-betul dari nol ya. Berarti itu saat itu clue lain itu adalah ya satu hal yang saya ingat banget waktu itu, judul Abrakadabra itu dapat ya setelah kita ngobrol sama Nasir Jamil ya. Iya. Dengan Nasir. Jadi itu benar-benar proses syuting itu benar-benar sangat organik ya, sangat observational dan sangat visual. Jadi betul rencana kita untuk syuting ke berbagai zona, karena itu kan filmnya itu kan dari produsernya Tifa ya. Tifa itu maunya sangat jelas dan sangat explanatory ya, mengenai Penadam Aceh, mengenai dia minta kita bisa keluar ke berbagai daerah. Ya kita nggak bisa gitu. Hanya terus kemudian banyak harus lakukan, yaitu membangun kemudian cerita dari apa yang ada di Banda Aceh. Kemudian itu berarti pertama datang kemudian kembali, pertama datang untuk riset dan balik kembali, atau memang sekalian tuh Mas untuk syuting Abrakadabra, untuk produksi film Abrakadabra? Ya, itu yang pertama kali saya betul-betul bisa ya, meskipun nanti setelah yang film Lukas Momen saya bisa lebih lama lagi ya. Tapi memang saat itu benar-benar saya bisa meskipun waktu itu belum secara teoritis saya mengerti apa yang saya lakukan ya, tapi waktu itu yang saya lakukan ya itu ya. Jadi memang riset dengan kamera. Jadi kita tidak riset kemudian bikin cerita terus habis gitu syuting itu sebagai realisasi dari cerita yang sudah dibuat atau cerita yang diangan-angankan, tapi bagaimana cerita itu dibangun ya berdasarkan bagaimana kamera itu bisa bergerak. Nah, kalau penjelasan
teoritis kan, seperti statement Bang Aryo tadi, artinya ketika syuting Abrakadabra itu kan tidak ada pertimbangan teoritis, dan sekarang mungkin setelah Bang Aryo melakukan perjalanan yang panjang studi untuk film dokumenter, kalau dibedah dengan teoritis film Abrakadabra ini bagaimana, Mas? Ya sebetulnya kan transisi dari saya yang berpikir bahwa berpikir bagaimana bahwa yang namanya sebenarnya kan lebih banyak saya berpikir bahwa film etnografi itu kan lebih kepada awalnya itu waktu Kambing Kampung itu kan etnografi masih small scale society gitu kan, jadi di kampung yang kecil gitu kan. Terus kemudian bertemu langsung dengan para subjek gitu, dengan si korban gitu. Nah tapi kan sebetulnya waktu itu kurang lebih preconceived ideas gitu ya. Jadi ide yang sudah saya punya sebelumnya waktu di Jakarta itu masih tetap saya maintain gitu. Dan itu sebetulnya lebih kepada bahwa memang waktu yang kita punya waktu itu sangat singkat. Tapi dari semua film Aceh itu nggak cuman film yang film kedua aja ya. Film kedua itu yang saya bisa ada waktu untuk riset, kemudian ada syuting, karena waktu itu memang juga struktur dari produksinya itu adalah di sebuah production house, di produksinya Garin Nugroho. Jadi sebetulnya aslinya sebenarnya itu dokumenter itu harusnya dibuat oleh Mas Garin. Tapi waktu Mas Garin nggak mau ke Aceh, jadi kemudian saya yang pergi. Nah yang yang di Abrakadabra dia secara teoritis sudah betul lebih mengarah ke sinema observasional gitu. Dalam artian bahwa cerita itu di-create secara organik dari lapangan. Semua pengetahuan yang dimiliki itu adalah pengetahuan yang menjadi background gitu, dan kemudian mengarahkan kemana kita harus pergi, tetapi tidak menjadi sebuah sesuatu yang harus mendikte kita kemana kita harus mengarahkan kamera gitu. Jadi semuanya betul-betul kamera adalah hasil dari respons dan negosiasi dari situasi lapangan yang ada. Ya karena memang waktu itu di Banda Aceh situasi sangat lumayan damai dibandingkan dengan damai, tapi kan Aceh. Apa yang kita bayangkan sebelumnya itu kan tidak, bahwa kita mau ke rencananya bahwa kita mau keluar Aceh, terus kemudian kita mau mengcover banyak zona damai, kan tidak bisa terjadi gitu. Jadi dan kemudian kita ketemu dengan tukang obat dan gitu. Jadi kita semuanya betul-betul organik ya, organik, dan itu yang sebetulnya inti dari sinema observasional, bahwa proses pembuatan film itu bukan sekedar pelaksanaan kata-kata, bukan sekedar pelaksanaan dari skenario skenario yang telah kita buat, tetapi skenario itu adalah sebuah pengalaman baru gitu, yang kita dapatkan dari hasil interaksi antara kita, kamera, dan subjek. Nah, saya menarik ketika keputusan Bang Aryo ya menurut pembacaan saya, artinya di film Kamengli yang Kenunggelawa itu Bang Aryo coba, karena kan itu yang produksi Elsam. Ya. Elsam ya kalau nggak salah. Dan yang mana? Yang Kami pertama. Kampung ya. Ya. Yang kemudian mereka menawarkan untuk menggunakan footage televisi untuk menyuarakan korban, dan Bang Aryo menawarkan pendekatan etnografis etnografis untuk langsung menjumpai subjek untuk diwawancarai. Betul. Itu pertimbangan untuk pendekatan etnografis, bagaimana menegosiasikan kepada mereka? Bang Aryo menegosiasikan kepada Elsam. Iya, mereka ya waktu itu kan
waktu itu kita baru baru apa baru mulai, bukan baru mulai, sebetulnya kan waktu itu betul-betul sebetulnya transisi ya, transisi dari teknologi apa Film. eh, film film atau sebenarnya belum belum masih anak ya, hitungannya video ya, Hmm, hmm, video yang analog menjadi ke bentuk yang elektronik menjadi yang digital gitu digital. kan. Nah, waktu itu sebetulnya kan secara budget orang masih berpikir bahwa kalau syuting langsung ke lapangan itu dengan kamera Betacam yang sangat mahal itu kan gitu. Hmm, Eh, nah, waktu itu yang saya tawarkan adalah ini ada teknologi baru digital yang kameranya kecil tetapi kualitasnya bisa kualitas broadcast, sehingga secara budget tidak terlalu jauh berbeda ketimbang hanya sekedar apa namanya mengedit footage yang ada di apa namanya yang ada di studio atau yang ada di tangan produser gitu. Hanya kemudian kita bisa pergi langsung ke Tiro waktu itu. Jadi ada faktor, makanya waktu itu ada faktor, banyak faktor secara politik ada reformasi politik gitu, secara teknologi juga ada reformasi teknologi, kalau ke digital. Selama Bang Aryo syuting film dokumenter di Aceh, dari pertama Kamenggle yang kena Gelawa itu sampai yang terakhir, menurut Bang Aryo apa yang orang salah pahami tentang dokumenter dan tentang Aceh? Kalau Hmm, kalau Bang Aryo lihat sekarang. ya, jadi eh, bahwa ya sebenarnya lebih kepada apa namanya kemud apa namanya proses saya ya membuat film kemudian setelah apa namanya Playing Between Elephants ya, bahwa sebetulnya yang saya cari itu atau yang saya ingin hadirkan ke apa namanya ke penonton itu kan sebetulnya eh, pengalaman pengalaman baru saya dengan dengan situasi baru, dengan event yang baru, terlepas dari eh, pengetahuan sebelumnya yang sudah saya konstruksi kan gitu. Nah, makanya makin ke sini film-film saya itu kan makin ya quote and quote makin mentah gitu kan. Benar. Jadi udah ya jadi sudah nggak berusaha untuk memberikan, kalau dalam bahasa semiotiknya itu tidak memberikan interpretannya di dalam film gitu, tetapi lebih kepada usaha untuk menggrounding antara peristiwa dengan sebuah pikiran atau sebuah isu. Nah, bagaimana interpretan itu, bagaimana reaksi, bagaimana penonton kemudian mau bereaksi dan apa namanya memahami dari kementahan yang saya hadirkan lewat film itu harusnya menjadi sebuah proses yang terjadi antara film itu dengan penonton gitu. Artinya saya tidak mau melakukan kontrol yang terlalu berlebihan mengenai bagaimana sebenarnya penonton menginterpretasi film gitu. Bahwa itu bahwa tugas saya lebih kepada me- apa namanya menghadirkan pengalaman saya yang saya rasakan di lapangan melalui film, eh, se se apa namanya mendek- mendekati dengan pengalaman yang saya miliki tanpa kemudian saya membatasi diri saya dengan prediksi-prediksi atau kompromi-kompromi mengenai apa yang mau di ya apa yang yang nanti akan dipahami oleh penonton gitu. Itu kalau dalam filsafat disebut lebih kepada qualia. Jadi qualia itu sebetulnya kan sebagai perceptual experience, ya, sensorial experience gitu. Ketimbang kemudian menjadi apa namanya cultural experience ya. Jadi bagaimana budaya kita atau apa namanya eh, pengetahuan kita itu menjadi menjadi sebuah hal yang primer untuk bisa
frame peristiwa yang kita hadapi atau kita cermati lewat pengalaman indrawiyah kita. Tetapi bagaimana pengalaman indrawiyah itu menjadi sesuatu yang primer dan kemudian proses kultural itu hadir belakangan. Kalau untuk Aceh sendiri, ya menurut saya Aceh itu seperti juga Indonesia itu kan proses yang tidak selesai ya. Ya ini menarik sebetulnya kan ada tulisan dari Pak Jim ya, jadi Jim Siegel, iya. Ya Jim Siegel mengenai exactly itu mengenai korban dan mengenai orang Aceh itu dan mengenai siapakah publik itu. Bahkan Pak Jim itu kan sebetulnya bilang bahwa kadang-kadang kita melihatnya secara dikotomis antara negara dengan masyarakat. antara negara dengan masyarakat. Padahal sebetulnya apa yang masyarakat pun itu ada sebuah konsepsi yang sifatnya juga sangat politis gitu. Dan seringkali itu juga luput dalam representasi media. Kan itu yang Pak Jim pernah tulis mengenai masalah DOM di Aceh. Jadi menurut saya memahami Aceh itu sebetulnya memahami bagaimana kita bisa berkawan ya. Ya karena kan kalau saya soalnya sinema observasi buat saya itu adalah sinema pertemanan. Sinema pertemanan. Ya, sinema pertama bahwa pertama adalah ada orang sering memiliki miskonsepsi, kalau kita bicara miskonsepsi mengenai bagaimana mencari karakter dalam dokumenter. Seakan-akan orang punya pikiran bahwa semua orang bisa menjadi karakter untuk dokumenter. Untuk bisa menjadikan seseorang menjadi karakter dalam sebuah dokumenter itu adalah kerja dari si filmmaker semata-mata gitu. Padahal itu sebetulnya harusnya terjadi kedua belah pihak. Dalam artian si karakter itu dia bisa menjadi karakter dokumenter karena dia memang seorang performer gitu. Dia juga seorang aktor, jadi dia memiliki interest terhadap proyek kita dan dia memang memiliki dorong untuk kemudian mempertunjukkan menjadi aktor di dalam proyek yang kita sedang buat dalam. Jadi nggak semua orang bisa menjadi tokoh gitu kan. Tidak semua orang bisa menjadi menjadi bagian dari film dokumenter kita karena semuanya harus partisipatoris gitu. Nah karena dia partisipatoris itu maka aspek paling penting adalah sebelumnya hubungan antara kita dengan si tokoh itu atau dengan subjek kita di dokumenter itu ya seperti proses pertemanan, dan proses pertemanan itu suatu proses yang sangat manusiawi dalam artian dalam waktu panjang kita membuat dokumenter, misalnya dalam waktu saya membuat film Flying Between Elephants itu selama 8 bulan syuting itu ya ada waktu-waktu di mana saya harus keluar dari kampung karena Pak Kecil merasa dikhianati oleh kehadiran saya di dalam kampung ketika dia waktu sempat stres karena tekan oleh pihak kantor Aceh untuk memperbaiki kualitas dari bangunan itu. Dia betul-betul waktu itu sangat cemas sekali sehingga kemudian posisi saya menjadi tidak nyaman di situ dan saya harus keluar. Dan buat saya itu bukan suatu hal yang kegagalan, tapi itu bagian proses gitu ya. Bagaimana memahami Aceh, bagaimana memahami karakter itu adalah sebuah proses. Wah, ada ups and down-nya gitu. Aceh juga begitu kan, ada down-nya. Nggak harus kemudian kita berpikir yang sangat ideal sekali mengenai
maksudnya Aceh. Tapi itu harus sesuatu yang berjalan, yang harus dijalankan. Kita coba beritahukan kepada kawan-kawan yang menyaksikan diskusi kita via Instagram, kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Oke. Kita akan baca nanti dan tanyakan langsung ke Bang Aryu. Oke. Oh gitu ya. Iya, kita live-nya via Instagram. Oke. Nah, kemudian hal yang terpenting setelah proses pembuatan beberapa film dokumenter Bang Aryo di Aceh, proses terpenting, bukan proses terpenting sih, hal terpenting yang Bang Aryo akhirnya dapat dan sekarang menjadi refleksi, itu apa saja, Bang? Dalam konteks apa ya? Dalam konteks pembuatan film dokumenter. Oh, ya itu. Pertama tadi ya, yang saya sudah sampaikan itu mengenai refleksi saya mengenai orang sering salah bicara mengenai, atau orang sering salah mengkonsepsikan mengenai keaktoran atau kesubjekkan dalam Film dokumenter. film dokumenter. Dan kedua sebetulnya misalnya soal apa sih yang namanya korban itu kan gitu. Ya, bahwa korban itu ya kalau misalnya kita bicara dalam teori yang teori subkultural gitu ya, atau teori-teori perlawanan biasanya itu kan dihubungkan secara dikotomis kan. Antara yang dominan dan yang lemah gitu, antara negara dengan rakyat. Kalau kita berpikir secara trikotomis, hubungan-hubungan itu adalah hubungan-hubungan yang dimediasi oleh banyak hal. Dan apa yang disebut dengan rakyat itu juga sesuatu konsepsi yang dibentuk atau dimediasi oleh politik dan budaya gitu. Nah, untuk bisa memahami siapa itu korban, itu sebetulnya kan bagaimana kita bisa memahami korban itu bukan sebagai type gitu ya. Jadi kalau misalnya misalnya kita kita misalnya mencoba sebuah kopi gitu ya, terus kita wah ini kopi enak sekali gitu. Terus kita tanya ini kopi apa gitu. Nanti ada si A akan jawab, oh itu kopi jahe gitu. Tapi ntar si C bisa mencoba kopi yang sama, dia bilang kopi jahe nggak seperti ini rasanya gitu. Nah itu kan sebetulnya kan ada orang punya konsepsi mengenai apa itu kopi jahe, tetapi ketika kita merasakan kopi itu sendiri, orang punya persepsi yang berbeda-beda mengenai kopi tersebut. Itu kan sebenarnya kita merasakan token, merasakan sesuatu yang konkret. Nah, sebetulnya kan tugas dari dokumenter itu kalau misalnya kita nggak usah ngomong genre lah ya. Tapi seringkali itu yang namanya dokumenter itu lebih fokus kepada informasi, dan karena dia berfokus informasi, dia sebenarnya lebih banyak mereproduksi tipikal itu, mereproduksi stereotip mengenai apa itu korban, ketimbang kemudian unpacking sendiri sebetulnya yang namanya korban itu apa, dan kemudian memahami korban dari tokennya, dari kekonkretan manusianya sendiri, yang kemudian nanti kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih luas dibanding sekedar pengetahuan kita yang stereotipikal mengenai apa itu korban gitu. Nah, itu kan hal-hal seperti itu juga bisa kita terapkan pada bentuk-bentuk stereotip atau tipe-tipe sosial budaya yang lain kan, apa itu Aceh, apa itu Jawa. Iya. Saya sebagai orang Jawa ya bingung juga gitu kan kalau saya dibilang sebagai orang Jawa, karena
pemahaman saya mengenai Jawa mungkin bisa, atau pengalaman saya menjadi Jawa bisa berbeda-beda kan gitu. Nah, maksudnya adalah seringkali ada orang tua atau kemudian pihak-pihak yang lebih punya kuasa gitu, yang kemudian meregimentasi gitu mengenai apa itu Jawa gitu. Nah, menurut saya sebenarnya dokumenter sama juga dengan research, sama dengan bentuk-bentuk produksi pengetahuannya, bentuk-bentuk produksi pengetahuan yang lain, yaitu sebetulnya bagaimana bisa menghadirkan itu ya, menghadirkan pengalaman-pengalaman baru dari kekonkretan pengalaman yang baru gitu, ketimbang kemudian mereproduksi tipikal dan stereotipikal yang ada. Yang sama. Ini ada pertanyaan, Mas. Ya. Bagaimana pendapat Bang Aryo terhadap metode observasional dalam film dokumenter? Secara tidak langsung, si sutradara juga masuk mempengaruhi realitas. Ya. Ini sepertinya sangat terkait dengan abrakadabra tadi ya. Artinya keterlibatan Bang Aryo sebagai sutradara dalam mempengaruhi realitas. Ya, itu yang itu menarik banget pertanyaan. Terima kasih, pertanyaan itu menarik karena bisa dijawab dengan dua hal. Karena saya pernah dapat pertanyaan kayak begitu adalah orang punya konsepsi bahwa yang namanya 6 tipe dokumenter yang disampaikan oleh Bill Nichols itu dianggap sebagai formula yang sifatnya reified gitu, yang sifatnya dia ajak gitu ya. Karena sebetulnya setiap kita itu dia tadi ya, antara berpikir antara tipe dokumenter dengan token dari karya dokumenter yang kita lakukan. Ketika kita membuat sebuah token itu sebetulnya kita menggunakan tipe-tipe tadi itu adalah menjadi modalitas, menjadi istilahnya features gitu ya, sebagai potensialitas yang sebetulnya bisa kita ramu kembali, kita bisa ramu ulang di dalam token dokumenter yang sedang kita buat. Jadi karena saya pernah tanya gitu, kok ada orang yang buat sinema observasi tapi kemudian dia berinteraksi antara si pembuat film dengan film itu dengan si subjeknya gitu. Ya, kalau kita bicara dari teori teori genre-nya itu ya sebetulnya ketika dia membuat film secara konkret atau dalam proses mentoken itu formula-formula itu sebetulnya menjadi potensialitas dan posibilitas kita untuk kemudian kita melakukan rearrangement gitu, mengatur ulang sehingga dia menjadi formula baru yang sesuai dengan realitas yang kita yang sedang produksi gitu ya. Itu satu. Yang kedua sebetulnya ya itu ya, ada orang ya sinema observasi itu bisa dibagi dua. Ada yang direct cinema, ada yang orang bilangnya cinema verite. Cinema verite. Iya, di mana yang direct cinema itu melihat kenyataan itu sebagai suatu objektif, sedangkan di cinema verite melihat bahwa kenyataan itu sebagai sebuah realitas yang subjektif. Gitu. Ya, subjektif. Nah, lagi-lagi itu kan dua hal itu kan bisa kita gunakan, kita bisa pahami sebagai dua mode of being gitu ya, dua bentuk modalitas yang kemudian dalam kita membuat film dokumenter ya itu menjadi pilihan kita untuk kemudian apakah kita mau dalam bentuk yang direct cinema atau kemudian kita mau dalam situasi yang lebih interaktif gitu. Kalau saya sendiri sih kadang-kadang ya karena saya biasanya membuat dokumenter itu kan harus tumbuh dari relationship saya dengan si subjek ya. Sebenarnya kalau saya kemudian nggak berinteraksi itu kadang-kadang seringkali saya merasa berjarak. Ya, berjarak dan bukan bermaksud untuk mengintervensi ya, tapi seringkali itu subjek itu merasa bahwa situasinya jadi sangat sinematis sekali gitu. Dan lagi jadi sangat sintetik banget gitu kan, lagi
kenyataan sedang difabrikasi itu jadi terlalu terasa gitu, sehingga saya biasanya memilih untuk lebih interaktif sebetulnya ketimbang mau membuat sebuah, ya karena buat saya kalau yang kalau direct cinema itu terlalu meromantisir kenyataan sih. Nah nih Mas, kalau kemudian bagaimana Bang Aryo melihat kasus konflik Aceh ini sebagai pembuat film dokumenter, dan film itu tidak hanya satu film abrakadabra ya, ada ya seperti kita sebutkan tadi, ada sekitar 4 film ya Mas yang dibuat di Aceh dan semuanya dokumenter dan berhubungan dengan konflik Aceh. Setelah pembuatan film tersebut, bagaimana pendapat Bang Aryo sendiri terhadap konflik Aceh dari kacamata seorang pembuat film dokumenter? Ya, semakin saya ya tentu saja ya semakin saya bisa, karena itu kan juga kita ngomong soal temporalitasnya ya, dari film Kami Kampung Hanya 15 Hari, kemudian akhirnya di Playing Beat Eleven saya bisa 8 bulan di lapangan. Ketika kita ketika saya di Kambing Kampung itu, pandangan mengenai korban dan penguasa itu sangat dikotomis gitu ya. Sedangkan pada film Playing Between Elephants itu saya melihat bagaimana korban itu berusaha untuk menjadi kolektif gitu ya, dan kemudian bisa empowering dirinya sendiri lewat participatory reconstruction gitu. Nah dari situ kembali lagi tadi ke isu mengenai apa itu korban, sebetulnya yaitu bagaimana korban itu tidak dipahami sebagai sebuah tipe gitu, atau sebagai sebuah sosok yang stereotipikal gitu. Tetapi dia apa yang disebut dengan korban itu pada suatu konteks tertentu dia bisa menjadi sebuah identitas yang sangat powerful gitu untuk bisa merebut sumber daya gitu kan. Dan bagaimana korban itu juga bisa menjadi hambatan sebetulnya untuk proses demokratisasi itu sendiri gitu, karena kemudian makna mengenai korban itu bisa saja justru malah didominasi oleh si penguasa gitu. Jadi melihat bagaimana dalam melihat konflik Aceh itu siapa yang berkuasa dan siapa yang dikuasai itu menjadi sangat fluid ya, menjadi sangat dinamis gitu. Bahwa kita harus betul-betul bisa menganalisis secara tepat pada sebuah temporalitas dan pada sebuah spasialitas tertentu. Sebuah subjek bisa sangat berkuasa, tetapi pada temporalitas dan spasialitas yang lain dia bisa menjadi korban. Saya kira fluiditas pemahaman mengenai korban itu menjadi hal yang pelajaran sangat penting buat saya di dalam memahami konflik di Aceh. Film Abrakadabra sendiri pernah diputar di Aceh nggak sebelumnya? Semuanya sih diputar di Aceh ya. Oh ya, itu bagaimana impresi penontonnya? Saya tidak pernah hadir di proses pemutaran itu, karena waktu Kambing Kampung itu tidak mungkin ya, karena udah setelah film selesai itu terus konflik. Tapi oleh Elsam itu DVD-nya VCD-nya diperbanyak. Dan itu menarik ya, ketika saya bertemu dengan
Ya, kok jadi lupa. Siapa buat film Senyap? Senyap Joshua. Oppenheimer. Joshua Oppenheimer. Iya, iya, iya. Waktu Oppenheimer itu dia putar film yang ya Senyap itu ya. Yang kedua Senyap di kampus saya. Saya habis setelah di lobi gitu, kita lagi apa namanya, udah rehat selesai gitu, saya bilang, saya negur dia, terus bilang, hey, it's nice to see you again gitu. Kok again gitu, kita I never met you gitu, I never met you. Tapi terus dia bilang, oh I have seen all your films gitu. Buat Aceh. Loh kok bisa gitu. Udah lihat namanya. Ya kemungkinan ya, terus kemudian dijelaskan bahwa memang waktu dia persiapan film yang pertama itu kan dia waktu itu membuat film mengenai apa namanya, kasus buruh ya. Perkebunan di Sumatera, di daerah Medan sana kan. Dan kemungkinan dia mendapatkan minimal film Kambing Kampung itu dari jaringan HAM, aktivis HAM. Ya, jadi artinya waktu itu memang di visi dari dokumenter itu memang beredar luas. Waktu Abrakadabra juga saya nggak bisa nonton. Nah, waktu Playing Between Elephants, begitu film selesai saya pergi sekolah, jadi saya juga nggak bisa mendampingi pemutaran film itu di kampung. Tapi waktu itu oleh UN Habitat dibuat pemutaran besar di kampung. Ini Mas, waktu kita tinggal 2 menit lagi nih. Ya. Terima kasih untuk Bang Aryo yang sudah bersedia hadir ya, hadir dalam tanda kutip, hadir di Aceh nih. Karena kan setiap filmnya diputar, Bang Aryo tidak hadir, dan sekarang filmnya diputar secara virtual dan Bang Aryo hadir di Aceh dalam tanda kutip. Dan saya rasa ini kan diputar waktu Jamal kan bikin waktu itu di Lok Semawe? Enggak jadi katanya. Hah? Tapi waktu itu saya Lok Semawe itu putar film siapa tuh ya? Tapi sepertinya Aceh Research waktu itu ya. Tapi ini sepertinya saya jadi menarik nih. Ada hal-hal yang belum selesai kita perbincangkan nih. Artinya dari semua film itu membentuk suatu timeline. Mungkin program retrospektif ini lebih cocok kita putar semua filmnya, tidak hanya Abrakadabra. Dan saya merasa ini bisa diputar di Aceh Film Festival untuk tahun ini, dan semoga bisa mengundang Bang Aryo untuk hadir. Oh iya. Tidak virtual, tidak virtual, hadir ke Aceh. Semoga ya. Kalau saya bisa kembali dan makan kare kambing di. Yo. Terima kasih Bang Aryo. Terima kasih atas undangannya dan kawan-kawan yang sudah menonton diskusi Aceh Documentary Forum di Instagram. Kita akan lanjutkan nanti, pantengin aja Instagramnya Aceh Documentary. Mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali kita akan menghadirkan pembicara yang berbeda dan film yang berbeda. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan, dan terima kasih sekali lagi buat Bang Aryo. Selamat sore. Semoga sehat selalu. Terima kasih, saban-saban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.